Almarhumah ini belajar pada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Almarhumah ini belajar pada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, membaca kitab pada Habib Idrus, membaca kitab pada Kiai Haji Rustam Arsyad, membaca sejarah Al-Khairat, Madrasatul Khairat. Itu ketika Ustazah belajar di Al-Khairat itu kelihatannya Habib Segaf, ketua utama Al-Khairat kita yang sangat kita cintai dan kita hormati, itu masih agak muda, tetapi karena di beberapa gambar atau foto kenangan dari guru tua bersama murid-muridnya, di sana ada Ustazah Huzaimah bersama beberapa ibu-ibu atau syarifah pada guru tua. Apa yang kita ingin review kembali pada saat ini, sebenarnya kalau bicara tentang almarhumah Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Tauhid Yanggo MA pada Al-Khairat, betul, yang bersentuhan dengan Ustazah Huzaimah, bukan hanya saya sendiri seorang Abdul Ghani Jumat yang muhajirin dari Ternate. Tapi alhamdulillah karena sudah 30 tahun menjadi muhajirin di tanah air, mandi dengan air lemah palu sehingga bisa mengenal siapa. Makan kelor, makan utadada, seluruh. Sehingga umur berada di Palu ini lebih lama daripada ketika hidup di Ternate. Nah, mandi tahun 1988. Jakarta, di sini di Palu bisa. Oh, beliau sempat dosen di sini. Dia dosen terbang ketika itu, atau pada saat ketika datang ke Palu pada saat haul guru tua atau saat kegiatan Muktamar Al-Khairat, itu sejam 2 jam dia menyapa Fakultas Syariah di Unisa untuk mengajar kepada kita. Nah, biasanya kalau dia mengajar dikumpul beberapa kelas, beberapa semester. Ustazah Huzaimah ini saya sedang menulis tulisan kecil, panitia pelaksanaan kaifiatul janazah dan persiapan penulisan peluncuran Profesor Huzaimah Yanggo. Saya menulis rencana judulnya Pulangnya Duta Al-Khairat. Pulangnya Duta Al-Khairat. Iya. Jadi yang saya maksud pulangnya itu bukan pulang dari Jakarta, kampung yang sesungguhnya, kampung kita itu sesungguhnya, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalam bahasa agama kita sebut dengan Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Itu yang saya maksud dengan pulang. Kemudian yang kedua menjelang 80-an kalau tidak salah, atau 80 lebih. Iya. Beliau bersama suaminya yang ketika itu baru selesai dari Al-Azhar Mesir, diminta khusus oleh sekaligus khusus untuk almarhumah Profesor Huzaimah Tauhid Yanggo itu menjadi dosen di Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, 5 tahun S3 di UIN Jakarta dan tinggal di rumah beliau selama 2 tahun. Tinggal di rumah beliau selama 2 tahun. 2 tahun itu sebentar nanti tergantung Habib Ahmad bagaimana mengkalinya. Karena saya harus buka selebar-lebarnya di sini untuk menjadi melalui tangan guru tua, melalui tangan Kiai Haji Rustam Arsyad, Ustadz Mahfud Goda dan Habib Segaf bin Muhammad Al-Jufri, Habib Abdullah bin Muhammad Al-Jufri, melahirkan seorang duta Al-Khairat yang bernama Profesor Dr. Hajjah Huzaimah Tauhid Yanggo MA. Saya sadar justru itu merupakan kesedihan saya. Tapi Habib Segaf memberikan izin, Habib Abdullah memberikan izin, dan khusus Ustadz Rustam, karena banyak sekali kawan-kawan ketika itu yang tanda petik semacam saya butuhkan tenaganya. Nah, seperti itulah kira-kira kan. Nah, anak-anak muda Al-Khairat pada waktu itu, tapi saya menyebut anak muda karena memang mereka masih muda pada saat itu. Di antaranya almarhum Ustaz Dahlan Al-Qadiri kan gitu. Itu kan yang perlu diskusikan dengan beliau itu, gitu kan? Apa kata Ustaz Rustam Arsyad? Ente pergi ke Jakarta sebagai duta Al-Khairat. Ustaz Rustam yang duta Al-Khairat. Ente pergi ke Jakarta sebagai duta Al-Khairat. Sebagai duta, ini duta itu berarti utusan kan? Iya.
Kalau dalam bahasa agama tanda petik rasul kan? Iya, utusannya. Utusan kan? Iya. Jadi dia sebagai seseorang yang diutus. Iya. Alhamdulillah sejarah membuktikan kita bisa menyaksikan sendiri jauh sebelum beliau meninggal dunia beberapa buku ditulis oleh beliau. Iya. Banyak mengarang buku. Banyak mengarang buku, banyak menulis buku, dan di tangan saya. Yang berkesan sekali Ustaz itu dalam buku yang mana judulnya Ustaz terkesan dengan tulisan beliau? Ada dua. Yang pertama yang agak mutakhir itu fikih perempuan. Fikih perempuan ya. Jadi di situ dia berdialektika, dia berdialog. Kelihatan di situ seorang saat ini. Nah, di samping Masjid Boyoge. ya itu kan. Jadi beliau itu yang dibilang kalau makan itu buku di tangan, di samping kalau mencuci apa saja pekerjaan tetap harus ada buku dia. Nah, itu. Ini beliau punya kehidupan dengan buku. Subhanallah. Almarhumah ini sekitar tahun 80-an selesai pendidikan S3 Doktor Al-Azhar dengan meraih predikat Mumtaz Cum Laude. Dia tercatat dalam sejarah peradaban wanita Indonesia, bukan sejarah peradaban Al-Azhar saja, sejarah peradaban wanita, lingkungan Darud Da'wah Irsyad, lingkungan As'adiyah, di lingkungan Muhammadiyah, Aisyah kan, organisasi wanitanya di sana, di lingkungan Muslimat NU, Banat NU, apa namanya, lingkungan wanita yang pada saat itu berani atau mohon maaf yang berkesempatan untuk studi di Al-Azhar baru beliau ya. Dan dia almarhum pernah menyatakan, kita tahu kenapa saya ke Al-Azhar. Habib Sagaf itu pergi Al-Azhar, pergi, Allah akan memberikan jalan terbuka untuk ente. Begini katanya Habib ya. Itu kata Habib Sagaf pada beliau. Karena maklum, karena pada waktu itu kalau tidak salah juga pemerintah kabupaten maklum seorang wanita kan, seorang wanita pergi ke luar negeri tanpa ditemani oleh mahram dan seterusnya. Habib Sagaf ada seorang ulama besar memberi motivasi, berangkat ente, kenapa takut berangkat? Ke Al-Azhar. Berangkatlah dia, saudara dengan ijazah yang diakui tanpa diuji, ijazah akhirat ketika itu. Tidak ada lagi istilah apa muadalah atau apa segala macam. Ujian masuk langsung di los jalan tol begitu. Karena dilihat ini dari ijazah al-khairat ini kepada saya sambil menangis gitu. Iya, ini boleh cerita waktu di rumah ini. Waktu di rumah kan. Antum lagi tinggal di rumah beliau ya? Kan 2 tahun saya tinggal di rumah Ustaz Abu Zaimah di Jalan Ibnu Taimiyah, Kompleks Perumahan UIN Jakarta. Jadi yang antum ceritakan ini adalah yang saya tinggal maksudnya rumah dinas beliau yang di UIN, Kompleks UIN Jakarta. Kan semuanya dosen yang tinggal di situ. Ya alhamdulillah seorang Ternate yang perantau di Palu bisa tinggal 2 tahun. Bisa tetangga di depan, di belakang, bisa 2 tahun tinggal di situ. Mohon maaf, tinggal itu gratis ya. Dilarang membayar apapun di situ. Subhanallah. Kecuali makan minum saya tanggung sendiri apabila kecuali makan malam. Makan malam itu wajib, tidak ada alasan. Jumat itu baca barzanji di rumah beliau. Iya, itu barzanji majelis ta'lim mini kecil. Pimpinannya Ustaz Abu Zaimah sendiri dan Ustaz Wahab, dan anggota majelis ada 3 orang. Saya sendiri, Ustaz Faisal Atam Jumat. Ya hampir mau hafal-hafal lah, tapi kalau sudah istirahat hanya dilupa hafalan itu. Nah, di sela-sela seperti itulah almarhumah bercerita kepada saya. Karena sebentar ada yang saya mau bilang juga sebelum baca puisi itu. Karena kita bagi sah dulu. Ya. Jadi waktu beliau merasa sedih itu menceritakan itu apa yang beliau rasakan sebenarnya. Jadi begini, dia bilang banyaknya orang-orang yang madzhab itu, banyaknya, tapi dia bilang saya kok mulus saja begitu. Ada seperti semua muda ya? Semua muda. Nah, bayangkan seorang dari akan coba lihat saja kita. Apalagi kalau beliau memikir saya dari Kaleki, kampung betul ini. Jadi Habib Sagaf sendiri kan kalau pergi ke Ternate, dia harus ke Makassar, ke Manado berternate. Jadi Habib Sagaf sering keberatan, kok kita mau ke Manado mesti tabe dulu ke Makassar ini. Kita di Palu belum bisa terbuka akses penerbangan ke seluruh posisi. Nah, apalagi di tahun 70-an itu. Nah, jadi Ustaz Abu Zaimah mengatakan alhamdulillah saya selesai fikih anak. Ya. Buku itu disertasinya sudah lebih dari 500 halaman sudah diterbitkan
di pras itu hasil disertasinya beliau berbahasa Arab sebagai syarat untuk peradaban wanita Islam di Asia Tenggara sebagai wanita yang pertama meraih gelar doktor di Al-Azhar jurusan perbandingan mazhab dengan predikat cum laude. Ya, ini sejarah juga beliau. Ini yang saya maksud sekali. Sepertinya kita mungkin karena kurang informasi sehingga tidak mengenal sampai sejauh mana prestasi yang ditorehkan oleh seorang Ibu Profesor Haji Huzaimah Tauhid Jambo. Nah, sekali dia panggil saya ke rumah waktu itu. Nanti kuliahnya sampai di mana sekarang? Punya S3 kan? Iya. Saya langsung cabut itu. Saya punya proposal disertasi di dalam buku ini. Saya sampai di sini. Rumusan masalah dia buka daftar pustaka. Daftar pustaka agak lama dia lihat. Dia lihat, oh masih ada 5 buku itu belum baca daftar pustaka. Iya. Itu mesti baca itu apa segala macam kan. Jadi buku-buku yang dia maksud karena saya diskusi. Dan diskusinya bukan hanya sekali, dia bilang kira-kira 10 sampai 15 kali itu. Iya. Nah, ini bosan karena saya akan biasa marah tinggi suara saya nanti apa. Saya bilang saya itu semakin tinggi suaranya ustazah semakin nikmat saya rasa ini. Satu hal belajar berdiskusi itu dengan ustazah. Saya agak nakal kan saya karena yang saya tinggal di rumah kompleks UIN Jakarta, sedangkan dia pada waktu itu sudah pindah ke rumah baru di Puri Laras 2. Iya. Satu kompleks dan lain situ juga, bahkan satu kompleks dengan Najwa Shihab kan. Iya. Jadi kalau kita masuk di rumahnya beliau di Puri Laras itu pas di sebelah kiri kita. Iya. Di sebelah kiri kita, tapi sudah dalam ruang rumah kan, tamu. Itu ada satu kamar kita membaca barzahnya tiap malam Jumat di rumah situ. Iya. Biasa kalau saya olahraga pagi-pagi hari Jumat di kompleks ini saya balik ke sana. Iya. Kan? Karena Ustaz Wahab selalu pesan ke rumah kan, cuma bikin apa, bikin teh, bikin saya tidak. Oh jangan teh, ini kamarnya siapa? Saya bilang. Iya, Ayat anaknya kan namanya Dr. Syarif Hidayatullah itu satu-satunya. Iya. Kan tinggal di lantai 2. Anaknya laki-laki ya? Laki-laki. Namanya Syarif Hidayatullah. Iya. Iya. Dia belum, Ustaz Wahab belum mau kasih tahu ya? Iya. Jadi sudah makan malam saya. Ustazah bilang, jadi begini. Baik, terima kasih Anda tanya. Sebagai pendidikan si Walidi. Cuma saya lupa itu tambahannya kesannya kan di antaranya itu mungkin Ustaz Ridwan ingat ya. Saya mendahulukan atau saya menghormati lebih dahulu guru daripada kedua orang tuaku si Walid. Saya kaget. Saya bilang apa maksudnya Ustaz? Itu saya buatkan khusus untuk Habib Sagaf. Di kamar satu di rumah beliau itu beliau bangun khusus untuk guru beliau. Guru pemakaman kemarin diminta testimoni setelah sholat Jumat itu. Saya betul-betul hari Jumat itu tidak sholat sunat, saya pada Jumat. Saya di Nur Aziz itu langsung saya pulang karena saya sudah di WA oleh Dekan Fakultas Syariah Jakarta. Tolong antum sama kami. Kemarin waktu Jakarta itu jam berapa? Pada Jumat ya? Pada Jumat, tapi acaranya dimulai dari jam 10 pagi. Baik. Dari orang testimoni itu lebih dari 50 orang kalau saya hitung itu. Saya memberi testimoni pada Jumat dan sebelum saya Dewi nantilah pada waktu berikutnya tidak bisa saya berkata apa-apa, dia bilang. Saya ini guru murid Al-Herat, jadi guru Al-Herat di Ternate, jadi gubernur sekarang tidak ada artinya dibanding almarhumah itu kata beliau. Nah itu dia kan, itu dia. Kan dia sering memanggil Ustaz Sagaf. Itu kamar Ustaz Sagaf. Terus dia diam. Saya agak termenung. Saya bilang subhanallah luar biasa. Baru saya sadar, anta setiap kerjakan Habib Sagaf. Soalnya sudah kontrak ini. Setelah sudah kode saya, siap-siap kita jemput Habib di bandara. Nah, begitu juga jadi tinggal di rumah Ustazah itu di kamar yang dimaksud itu. Dan Habib Sagaf karena saya kalau tahu Habib Sagaf datang tiap malam saya datang ke situ. Kan kesempatan pada saat itu lagi menulis disertasi saya kan. Nah, saya wawancara terus Habib. Biasa kalau saya wawancara Habib Sagaf biasa kef Ustaz Huzaimah. Karena ente lihat saya punya foto-foto kemana-mana itu menjadi narasumber, menjadi pembicara, dihormati oleh orang di mana-mana itu karena akhirat. Karena akhirat. Dan akhirat sekarang pimpinannya siapa? Habib Sagaf.
sehingga banyak sekali informasi yang saya dapat tentang Habib Idrus misalnya malam Jumat. Nah, jadi satu hal bilang, Abdul Ghani, beginilah caranya kita harus menghormati guru kita. Dia bilang Habib Sagaf tidak, hal-hal yang lebih kecil lagi. Biasanya Ustaz-Ustaz bertanya, Habib sebentar malam, ini mohon maaf kalau Dr. Ali Al-Jufri dan Ustaz Dr. Mufidah mendengar, saya mohon maaf ini, suka makan buah apa? Makan apa? Itu ditanya, karena Habib Sagaf ini ulama ya, sudah terserah komi Ustaz. Terserah komi Ustaz. Artinya Ustaz sudah tahu sebenarnya Habib. Tapi Habib Sagaf kan begitu, kalau berhadapan anak-anaknya itu dia tetap seperti memang guru, betul-betul guru, tidak ada jarak. Nah, kita sendiri harus tahu diri, jangan juru-juru kan. Seperti itu. Jadi tetap datang tinggal di Ciputat, itu di kamar yang saya maksud tadi. Setelah itu Habib ziarah kemana-mana, diundang kemana-mana, ke keluarga, ke Habib ini, ke ulama ini kan. Tapi kalau mau pulang tetap balik lagi ke tempatnya Ustaz. Saya pernah bilang kepada Ustaz, kayaknya Habib Idrus ini lebih banyak di Ciputat daripada di Palu. Saya memang ente main saja. Iya Ustaz, saya bilang. Subhanallah. Jakarta juga itu foto guru tua ada sekitar 3 posisi, ada semua. Semua 3 posisi ya. Begitu beliau bangkanya dan tetap menghidupkan jiwa keal-kharayatannya di rumah beliau ya Ustaz. Terus yang menjadi itu, mohon maaf ya. Perempuan itu datang penuh semangat, ketegasan dan kasih sayang, memandang perang, melawan tradisi dan diskriminasi duniawi, tak pedulikan diri selama di jalan ilahi. Perempuan itu datang penuh harapan hingga bergelar serupa dengannya Profesor Doktor. Dialah Profesor Dr. Huzaimah Tauhid Yanggo, Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Perempuan Indonesia pertama peraih Dr. Al-Azhar dengan gelar cum laude. Wanita Kartini sejati dari Donggala untuk Nusantara. Dia adalah figur teladan umat Islam, ibu bagi anak-anak negeri. Kehilangannya menjadi pilu pertiwi karena jasanya yang tak pernah terganti. Kiprahnya dalam memperjuangkan hak kaum perempuan adalah nyata, bukan sebatas kata. Banyak perempuan yang tercerahkan, tak sedikit pula yang terinspirasi masuk ke dalam ruang-ruang publik, memperjuangkan hak dan martabatnya sesama anak negeri tanpa mengingkari kodrat ilahi. Selamat jalan Profesor Dr. Huzaimah Tauhid Yanggo MA. Kebaikan dan syurga untukmu. Amin Allahumma amin. Pamulang 23 Juli 2021. Ahmad Tholabi Khairli, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Subhanallah.